Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Muhammad Idris MSI selaku dosen pengampu mata kuliah budidaya lobster yang telah memberikan kami tugas yaitu PPT video. Pada kesempatan ini saya Nadia Wulandari dan teman saya Marwah Safitri Safilda akan mempresentasikan PPT video tentang pengaruh suhu terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup lobster batu. Latar belakang lobster batu pantai timur atau Panellus hormorus adalah salah satu dari 3 spesies lobster berduri. Spesies ini ditemukan di Samudra Hindia Barat Daya, di sepanjang pantai Tenggara. Ia hidup di lingkungan terumbu karang, terutama di perairan dangkal atau zona permukaan hingga kedalaman 20 meter. Distribusi serta kelimpahannya tampaknya berkorelasi dengan ketersediaan organisme makanan utamanya, yaitu kerang coklat. Di slide selanjutnya. Sebagian besar penelitian yang bertujuan mengembangkan sistem dan protokol budidaya berfokus pada sistem berbasis daratan. Meskipun prospek budidaya karang laut juga telah dieksplorasi, suhu air merupakan salah satu faktor lingkungan yang paling penting dalam menentukan laju pertumbuhan krustase, menurut Hartono 1982. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu air yaitu 19-28 derajat Celcius terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, konsumsi pakan, dan juga pemanfaatan pakan pada ikan juvenil serta juvenil lobster bambu pantai timur yang dikumpulkan dari bekas garis pantai Transkei untuk mengidentifikasi suhu yang paling efisien untuk budidaya. Bahan dan juga metode. 1. Pengumpulan, pengangkutan, dan aklimatisasi hewan percobaan. Sekitaran 200 ekor lobster muda dikumpulkan dengan menggunakan free diving dan scuba dari terumbu karang dekat pantai kedalaman 2-15 meter di wilayah Afrika Selatan. Setelah ditangkap, lobster dipindahkan ke drum plastik yang diisi air laut yang dilapisi kasa tiram 8 mm untuk dibersihkan selama 48 jam. Air di dalam drum diberi oksigen dan diganti 2 kali sehari. Lobster diangkut dalam drum ini memakan waktu kurang lebih 7 jam melalui jalan darat. Lobster diaklimatisasi di penangkaran selama 2 bulan dengan memakan berupa kerang segar yang dihancurkan dan diberi makan lebih dari 3 kali seminggu. 2. Sistem eksperimen. Setelah aklimatisasi, total 48 lobster dipilih dari keramba dan ditebar ke dalam sistem percobaan. Pasangan lobster dialokasikan secara acak ke masing-masing dari 24 tangki fiberglass. Tangki diberi areasi dengan batu udara dan masing-masing diberisi 2 keranjang jala tiram bertutup yang di dalamnya ditempatkan seekor lobster. Tempat berlindung bagi lobster disediakan dalam bentuk pipa PVC sepanjang 10 cm, diameter 63 mm. Menempatkan lobster dalam keramba individu tidak hanya mencegah kanibalisme dan juga persaingan untuk mendapatkan makanan, tetapi juga memungkinkan waktu pergantian kulit dan pertumbuhan setiap individu dapat ditentukan secara akurat. Baik, selanjutnya di pemberian makanan. Hewan percobaan diberi makanan campuran berupa kerang coklat segar yang sudah dibuka melebihi asupan pakannya. Pola pemberian pakan yang dijelaskan pada akhirnya menyebabkan lobster tidak diberi pakan pada hari ke-7, ke-4, dan ke-6 karena alasan logistik.
Pada hari ke-7, lobster diberikan makan pada pukul 4 sore. Kemudian lobster bersifat nokturnal dengan puncak aktivitas makanan terbesar terjadi pada awal fotofase gelap. Pola pemberian pakan selama 7 hari dipertahankan selama percobaan, kecuali pada hari ke-161, 164, 179, 180, dan 191, 194, ketika ombak tinggi menghalangi pengumpulan kerang. Ya, prosedur percobaan. Hewan percobaan diaklimatisasi dengan sistem percobaan selama 4 minggu. Selama 2 minggu pertama, suhu air di setiap tangki dinaikkan secara bertahap ke suhu percobaan dan diikuti oleh 2 minggu aklimatisasi lebih lanjut pada suhu yang ditentukan. Uji pertumbuhan berlangsung selama 223 hari. Siklus 12 liter dan 12D dipertahankan menggunakan lampu fluoresensi di atas kepala selama periode aklimatisasi dan uji pertumbuhan. Suhu air dan pH dicatat rata-rata 2 kali per minggu. Berat basah dan panjang semua hewan diukur pada awal percobaan dan kemudian pada interval 37 hari berikutnya tidak ada lobster yang berganti kulit lebih dari 2 kali dalam periode penimbangan. Pergantian kulit dan kematian dicatat dan dibuang setiap hari. Lobster yang mati diganti dengan hewan berukuran yang sama untuk menjaga kepadatannya. Selanjutnya, pengelolaan data dan perhitungan. Keranjang tempat kematian tidak dimasukkan dalam perhitungan pertumbuhan total dan konsumsi makanan. Data dari siklus pergantian kulit yang terjadi sebelum kematian atau dari penggantian lobster setelah kematian dimasukkan dalam perhitungan IMP, MI, dan AFI. Laju pertumbuhan dihitung sebagai laju pertumbuhan spesifik untuk mengatasi potensi masalah yang berkaitan dengan laju pertumbuhan eksponensial. Dalam kasus di mana lobster berganti kulit lebih dari 2 kali selama percobaan, nilai rata-rata IMP dan MI digunakan. Metode perhitungan MI di atas dimungkinkan karena panjang karapas tetap statis selama IMP, dan perubahan berat lobster selama IMP dianggap dapat diabaikan. Data dianalisis untuk menguji homogenitas, varians, dan distribusi normal residual menggunakan uji Leven dan uji Shapiro, WILK. ANOVA satu arah parametrik dan uji two case digunakan untuk menguji perbedaan variabel dependen antara kelompok suhu, di mana data terdistribusi normal dan varians homogen. Regresi linear digunakan untuk memodelkan hubungan antara suhu air dan AFI. Semua uji statistik dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan efisiensi konversi pakan yang baik untuk juvenile lobster dapat diperoleh pada suhu 24 derajat Celcius. Efek buruk suhu di bawah 24 derajat Celcius terhadap pertumbuhan menyoroti pentingnya pemilihan lokasi atau sebagai alternatif. Mempertahankan suhu di atas suhu lingkungan musim dingin agar budidaya berhasil. Selain itu, sifat komunal lobster, penerimaan dan konsumsi pakan yang diformulasikan secara langsung, serta tidak adanya masalah kesehatan yang berhubungan dengan penangkaran. Semuanya berkontribusi pada kesesuaiannya untuk dibudidayakan. Desain dan pengelolaan sistem yang mencegah kanibalisme seperti yang telah diamati pada spesies ini ketika dipelihara dengan kepadatan tinggi telah disorot sebagai komponen penting dalam mencapai keberhasilan budidaya massal pada spesies lain. Itulah tadi
Baik, terima kasih. Itulah tadi pembacaan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.